Selamat malam Bapak Ibu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, kita mau persiapkan hati kita. Kita mau fokuskan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, Bapa Engkau baik. Bapa
Kami mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kami. Tuhan, kami sungguh tidak bisa berkata-kata kebaikan-Mu. Kami boleh merasakan setiap saat, setiap waktu, setiap detik penyertaan-Mu itu selalu sempurna. Haleluya. Kami bersyukur Bapa kalau saat ini Tuhan masih memberi kesempatan pada setiap kami hadir di tempat ini. Bukan oleh kuat dan gagah kami Tuhan, tetapi semata-mata kasih-Mu, anugerah-Mu yang besar. Haleluya. Sungguh Tuhan, biarlah kami mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kami mau rendahkan hati kami di hadirat-Mu Tuhan. Kami minta urapan-Mu Bapa. Kami minta Roh Kudus sendiri yang pimpin dari awal sampai akhirnya. Urapi Tuhan setiap kami. Urapi hamba-hamba-Mu yang tugas pada malam hari ini Bapa. Kau berkati, Kau pakai Tuhan satu persatu. Engkau urapi dan Engkau luar biasa Tuhan. Pakai menjadi alat-Mu yang indah. Baik Tuhan yang sudah hadir pada malam ini, hamba-Mu juga doakan semuanya. Mungkin mereka membawa beban apapun kami tidak mengerti Bapa. Tetapi Engkau Allahku yang dahsyat, Tuhanku yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sakit biar Tuhan tolong, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam buntu Tuhan buka jalan. Kami percaya Tuhan, kalau kami selalu melekat kepada-Mu, maka Tuhan selalu mendengar jawaban doa kami. Terima kasih Bapa. Pakailah Tuhan setiap kami menjadi alat Tuhan. Cari jiwa-jiwa yang sesat, jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Engkau Tuhan. Karena kedatangan-Mu sudah dekat sekali. Kami tidak ingin tangan kosong ketemu dengan Bapa. Kami mau balas cinta kasih-Mu yang besar Tuhan. Urapi setiap kami, pakai setiap kami Tuhan, supaya setiap bibir perkataan kami bisa Tuhan menyenangkan setiap orang. Tuhan tolong Tuhan, supaya jiwa-jiwa boleh berduyun-duyun datang ke rumah-Mu. Tuhan, kami percaya Kau pakai Tuhan anak-anak-Mu di tempat ini. Mungkin mereka rindu apapun saja yang akan dibalaskan untuk Tuhan. Tuhan sendiri yang pakai. Haleluya. Terima kasih Bapakku yang belum hadir pun hamba serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Mungkin mereka masih pertengahan jalan, biar Tuhan juga lindungi, tibakan dengan selamat. Kami mau sama-sama agungkan nama Tuhan. Kami mau tinggikan nama Yesus. Karena Kau sendiri Tuhan yang bertahta di atas pujian kami dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepada-Mu ya Allahku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi Tuhan dan diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita tetap di dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Kami mau menyembah-Mu di dalam hadirat Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Yesus. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu.
terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berserah kepada-Mu ya Tuhan. Engkau yang pegang seluruh hidup kami ya Tuhan. Kami berserah kepada-Mu ya Tuhan. Kami tahu Engkau baik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan pada malam yang indah ini. Kami anak-anak-Mu masih Kau beri kesempatan untuk memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Engkau telah melawat kami ya Tuhan. Bahkan kami percaya Engkau telah bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Terimalah ya Tuhan segala pujian dan penyembahan kami ini. Kiranya pujian dan penyembahan kami ini dapat menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya pujian dan penyembahan kami ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Pada malam yang indah ini ya Tuhan, kami akan menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah raya Mandarin pada hari Minggu besok ya Tuhan. Kami serahkan ke tangan-Mu ya Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau berkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kiranya semuanya berjalan dengan baik, lancar, aman, dan damai ya Tuhan. Kami percaya seluruh jemaat yang hadir akan mendapat jamahan dan lawatan daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga serahkan hamba-Mu yang akan bertugas pada hari Minggu besok ya Tuhan. Mulai dari yang penerima tamu, absensi, kolektor, multimedia, singer, song leader, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu beserta penerjemah ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkati mereka semua, sehingga apa yang mereka lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga serahkan pemimpin kami, pemimpin ibadah Mandarin, Ibu Julian beserta Bapak David Liu. Kami serahkan mereka berdua ke tangan-Mu ya Tuhan. Tolong Tuhan Kau berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat, kebijaksanaannya daripada Tuhan, sehingga memimpin Mandarin tambah hari tambah maju, tambah hari tambah diberkati Tuhan, tambah hari tambah berkenan pada Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga serahkan seluruh pengurus, pekerja, pelayan, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat di GPPS Mandarin. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu ya Tuhan. Tolong Tuhan Kau berikan mereka roh sukacita untuk melayani, sehingga mereka saling bergandengan satu dengan yang lain, sehingga apa yang mereka lakukan semuanya berkenan kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan GPPS Pusat Sawahan tempat kami bernaung. Kami serahkan kedua penatua, juga seluruh staf, pengurus, pekerja, pelayan, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat di GPPS Pusat Sawahan. Kami serahkan ke tangan-Mu. Dan Tuhan senantiasa berkati, sehingga lewat GPPS Sawahan ini dapat menjangkau jiwa-jiwa, banyak menangkan jiwa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga serahkan bangsa dan negara kami ke tangan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan pemerintahan kami, aparatur pemerintahan dari yang tertinggi sampai terendah. Kami serahkan semua ke tangan-Mu, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur, cukup sandang pangan papan, spiritual dan material. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan beberapa hari lagi ke depan akan diadakan peralihan kekuasaan dari Bapak Presiden Jokowi, akan beralih ke Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo. Demikian juga tanggal 27 November akan diadakan pemilihan kepala daerah pilkada serentak ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, aman, dan damai ya Tuhan. Kami percaya bangsa Indonesia tetap dalam lindungan Tuhan, bangsa Indonesia tetap dalam kendali Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga serahkan kota kami, kota yang kami cintai, kota Surabaya. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu ya Tuhan, dari Bapak Wali Kota, beserta wakil, seluruh pemerintahan yang tertinggi sampai tingkat RT RW, semuanya kami serahkan ke tangan-Mu. Kiranya kota kami Kau berikan keamanan ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu dapat senantiasa beribadah kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu.
Sebentar Tuhan, kami akan menerima firman-Mu. Sebelum kami menerima firman-Mu, Engkau sucikan, Engkau kuduskan hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu tidak lewat begitu saja ya Tuhan, tetapi tertanam dalam hati kami, bertumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan kami. Kami juga serahkan hamba-Mu yang sebentar hendak membentangkan firman-Mu. Engkau kuasai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang disampaikannya sesuai dengan isi hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami percaya ruangan ini telah Kau kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua dapat berkonsentrasi dalam mendengar firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berfirmanlah Tuhan, kami siap menerimanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Tes puji Tuhan. Selamat malam, Shalom. Shalom. Kurang semangat, Shalom. Shalom. Saya bersyukur, bersuka cita boleh jumpa Bapak Ibu Saudara kembali melayani di tempat ini di ibadah doa malam Mandarin, dan kita bersyukur kalau buat saya pribadi ini pertama ya di ruangan ini ya. Kita mengucap syukur, ini ruangan baru. Buat saya sih pertama kali lihat ya, dan selalu kita patut mengucap syukur sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Amin. Dan doa saya Bapak Ibu Saudara boleh semakin semangat, semakin tetap maju terus di dalam Tuhan. Masalah pasti ada, persoalan pasti ada, tapi ingat Tuhan juga ada. Amin. Jadi Dia sanggup juga berikan mujizat dan pertolongan buat setiap kita tepat pada waktu Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita. Saya akan bacakan dari dua nats yang berbeda. Yang pertama dari Matius 18 ayatnya yang ketiga sampai ke-5. Matius pasal 18 ayat 3 sampai 5. Setelah itu kita akan baca bersama-sama beralih ke 1 Korintus 14 ayat 20 ya. Jadi ada dua nats yang berbeda. Satu itu dari Matius 18 ayat 3 sampai 5 saya baca. Setelah itu kita baca bersama-sama beralih ke 1 Korintus pasal 14 ayat 20. Semua sudah di sana, amin? Yes. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan untuk kita semua pertama-tama dari Matius pasal 18 ayat 3 sampai 5. Lalu berkata, ini Tuhan Yesus yang berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga." Ayat 5, "Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Sekarang kita beralih ke 1 Korintus pasal 14 ayatnya yang ke-20. Kalau sudah di sana, boleh kita membacanya bersama-sama. 3, iya. "Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu." Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kalau lihat dua nats tadi ada kontradiksi ya. Yang tadi dikatakan jadilah seperti anak-anak, lalu di dalam Korintus dikatakan ya kamu jangan sama seperti anak-anak. Saya kasih judul khotbah saya malam hari ini ya, dalam bahasa Madura itu childlike atau childish. Bahasa Madura bukan saudara ya, bahasa Inggris ya. Childlike atau childish. Itu artinya childlike itu seperti anak-anak ya. Childish itu kekanak-kanakan ya. Jadi childlike atau childish menjadi seperti anak-anak atau kekanak-kanakan. Saya mulai dengan dua buah cerita Bapak Ibu Saudara. Cerita yang pertama, pada suatu hari ya, kisah di sebuah negara lain, mereka sedang di sebuah komunitas, katakanlah semacam gereja, mempersiapkan drama menjelang Natal. Nah, pada waktu itu sudah dipersiapkan memang sejak jauh-jauh hari dari bulan Agustus. Lalu adalah seorang wanita yang boleh disebut lah namanya, kalau kita pakai mungkin siapa yang namanya Emily gitu ya. Emily ini sudah dipersiapkan untuk menjadi berperan tokoh Maria gitu. Ya, tetapi karena drama Natalnya ini berbeda dari drama-drama Natal sebelumnya, mau dikisahkan bahwa Yesus itu datang ke bumi jadi manusia, tujuannya cuma satu, yakni mati di kayu salib.
Tuhan Yesus tidak datang dengan tujuan yang lain-lain supaya followernya di Instagram atau Facebook 1 miliar. Walaupun hari ini followernya Yesus 2 miliar loh, saudara. Paling banyak di muka bumi loh, 2 miliar. Itu pun yang gak suka Yesus tahu siapa Yesus, ya kan? Dan Tuhan Yesus waktu datang ke bumi tujuannya bukan masuk majalah Forbes menjadi orang terkaya di dunia, enggak. Tujuan dia datang untuk mati di kayu salib, ya. Jadi karena Natal ini berbeda, mau memberitahu bahwa dia lahir ke bumi untuk mati. Jadi nanti di akhir drama akan ada cerita bagaimana yang namanya Maria ini akhirnya melihat anak yang dia lahirkan, tentu itu adalah Tuhan yang ambil rupa menjadi seorang manusia, pada akhirnya harus menyerahkan dirinya, nyawanya di atas kayu salib. Lalu tiba-tiba panitia bilang begini, ya, Emily, kalau begitu kamu diubah, kamu tidak menjadi Maria pada waktu punya anak Yesus, gitu. Kenapa? Karena muka kamu agak tua, gitu, gitu ya. Kan Maria waktu punya anak Yesus kan masih muda sekali, gitu. Saudara, padahal dia mau dipindah perannya jadi Maria waktu sudah tua. Ceritanya nanti di kayu salib kan ada beberapa wanita yang melihat Yesus kok. Salah satunya Maria ibunya gitu. Yang namanya Emily ini tiba-tiba saudara duduk di lantai, kakinya selonjor, terus seperti anak-anak menggerung-gerung, kakinya kemudian begini-begini, nangis sesenggukan saudara. Terus bilang, ya kan harusnya aku bintangnya. Nggak ada bintangnya di drama itu kita. Bintangnya adalah Yesus gitu. Oh kok aku wes nggak mau, ya kan, latihan-latihan, gereja-gereja, doa-doa, kok diubah-ubah, padahal diubah masih 3 bulan sebelumnya. Karena memang wajahnya tidak terlalu muda, ya, tapi untuk kriteria Maria cocok gitu. Jadi saudara bisa bayangkan bagaimana ada orang, padahal dia bukan anak-anak, umurnya sudah 30 lebih, saudara. Dia nggak mau lagi ke gereja. Dia marah-marah di depan orang, ya kan, dalam artian dia menggerung-gerung gitu. Aku nggak jadi pemeran utama gitu loh. Bukan kamu pemeran utama. Pemeran utamanya adalah Yesus. Kemudian cerita beralih lagi, sekarang cerita yang kedua. Ada seorang anak yang umurnya baru 7 tahun, saudara. Ya, tetapi ini cerita sedih karena memang masuk di televisi. Ada seorang anak di sebuah desa di Jawa Tengah, saudara. Mamanya sudah meninggal, papanya stroke, saudara. Dan dia punya adik kecil. Bagaimana ini anak laki-laki, dia dari pagi sekolah mulai jam 7, dia sudah bangun jam 4, saudara. Kenapa? Karena dia harus bergegas cari kayu bakar. Masih ada tempat-tempat di desa yang belum pakai kompor seperti kita, masih betul-betul pakai kayu bakar, saudara. Kemudian cari apa sayur-sayur di belakang yang bisa dimasak untuk menjadi makanan, karena sayur-sayuran lebih murah. Ya, kemudian dia jualan sebentar, jam 7 sekolah. Anak-anak lain segar jam 7, dia ngantuk karena jam 4 sudah bangun, saudara. Tapi dia berjuang, saudara. Sudah begitu pulang sekolah, anak-anak lain bisa tidur siang, dia masih jualan lagi supaya dapat uang itu. Karena apa? Dia harus beli obat tambahan buat papanya. Padahal umurnya itu bukan umur kerja, bukan usia produktif, belum sampai 10 tahun. Saudara, dari 2 cerita tadi itu sebenarnya adalah gambaran 2 keadaan manusia. Yang satu childish, kekanak-kanakan, yang satu ya kan orang yang dewasa gitu. Ya. Oleh karena itu hari ini kalau kita lihat, padahal cerita tadi yang kekanak-kanakan umurnya sudah harusnya dewasa. Yang diminta Alkitab itu bukan umurmu boleh tua, boleh dewasa, tapi kamu harus tetap menjadi seperti anak kecil. Nanti kita akan belajar dalam hal apa, ya kan? Tetapi jangan sampai kamu childish, kekanak-kanakan. Umurnya sudah tua, sudah besar, tapi karakternya kayak nggak kenal Tuhan, seolah-olah kamu baru aja bertobat. Ini yang Tuhan tidak inginkan. Makanya kalau kita baca 2 ayat tadi, seolah-olah kalimatnya itu bertentangan. Di dalam Injil Matius dikatakan berulang-ulang, ya, jadilah seperti anak kecil ini. Ini dalam bahasa Inggris childlike. Umurmu boleh, ya kan, sudah 30 seperti Emily tadi, 40, 50 dan sebagainya, tapi hidupmu harus childlike, seperti anak kecil ini. Ya, sementara di dalam 1 Korintus tadi, di dalam 1 Korintus dikatakan janganlah kamu menjadi seperti anak-anak, ya kan, dalam artian di sini childish, pemikiranmu kekanak-kanakan. Ya, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tapi harusnya engkau semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Saya sampaikan 2 nats yang berbeda supaya saudara tidak bingung dan jangan saudara berkata, kok Alkitab bertentangan. Tidak, Alkitab tidak bertentangan.
Tetapi Alkitab mau memberitahu, biarlah hidup kita semakin hari semakin dewasa, tapi di sininya kita tetap seperti anak-anak di hadapan Tuhan. Nanti kita akan belajar maksudnya apa. Jangan sampai engkau kekanak-kanakan. Saya bagikan dulu catatan buat kita semua, catatan tentang kekanak-kanakan, baru kita masuk menjadi seperti anak-anak yang dimaksud Alkitab itu seperti apa. Yang pertama, saudara, jadi ada 7 catatan. Yang pertama, kekanak-kanakan itu seperti apa. Yang pertama, saudara, ternyata orang yang kekanak-kanakan itu orang yang hidupnya selalu menuntut perhatian penuh, saudara. Ya, sama-sama bilang ke saya, menuntut perhatian penuh. Saudara, kalau masih usianya usia anak-anak, apalagi di bawah 5 tahun, itu masih normal, ya. Saudara bisa bayangkan seorang mama sedang menggoreng ikan. Yang dia lakukan adalah dia menggoreng ikan untuk suaminya makan sebelum suaminya berangkat kerja. Tetapi di waktu yang bersamaan, anaknya yang usianya masih 2,5 tahun tiba-tiba menangis atau 2 tahun kurang. Kenapa? Karena perlu susu. Ya, mana yang kira-kira mamanya akan kerjakan terlebih dahulu? Apakah mamanya akan bilang biarin aja nangis, ya kan? Aku terus goreng ikan, masak, bikin tumpeng, ya kan? Terus sampai sore lah anaknya dibiarin, nggak mungkin, saudara. Yang pasti ikan itu akan ditinggal, kemudian dia pergi dan dia lihat anaknya apa. Kenapa menangis? Oh, butuh susu. Kenapa menangis? Pampersnya penuh, nggak nyaman, nggak bisa tidur. Kenapa menangis? Udaranya panas sekali. Oh, udara panas, Surabaya hari ini lagi panas ya. Kayaknya sebelahan sama matahari, saudara, ya kan? Saudara bisa bayangkan, ya kan? Ini yang disebut sebagai yang namanya anak-anak itu menuntut perhatian penuh. Apakah salah? Tidak salah. Yang salah itu kalau umurmu sudah tidak seperti itu, tapi terus menuntut harus aku, dan aku. Makanya di dalam kehidupan mengikut Tuhan, di dalam kehidupan kekristenan, saudara, ya, perhatian perlu, tapi nggak perlu kita terus-menerus menuntut selalu kita yang diperhatikan. Bukankah hidup mengikut Tuhan harusnya makin hari kalau mau makin katakan besar hidupmu melayani orang lain. Amin. Tuhan Yesus kasih gambaran yang luar biasa. Barang siapa mau disebut yang terbesar, dia harus melayani. Saudara, Tuhan Yesus itu kasih contoh yang luar biasa. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Kita tahu di dalam budaya timur, kaki itu adalah organ tubuh, bagian tubuh paling bawah yang dianggap biasanya paling hina. Makanya kehidupan orang Yahudi pun mereka punya tradisi, ya saudara, kalau mau masuk rumah itu ada yang namanya tempayan untuk membasuh kaki. Kan zaman dulu belum ada aspal, jadi melewati padang pasir, ya, kakinya berdebu, kasutnya itu berdebu, kakinya penuh dengan, ya sekarang ini juga belum selesai, box cover penuh debu gitu ya. Ya, nah seperti itu mau masuk ke rumah, saudara, dicuci dulu kakinya. Makanya kalau saudara yang tahu kan ada video tuh, ya. Kalau kita di Amerika atau di Eropa, kita tahu bahwa di dalamnya ini ada orang dari timur, dari Asia. Lihat aja di depan tuh banyak sendal sama sepatu gitu. Kalau orang barat kan masuk sepatu-sepatu nih, ya kan? Ke tempat tidur juga orang timur nggak bisa, saudara, ya kan? Nah, oleh karena itu, saudara, apa yang mau saya katakan, Tuhan Yesus sampai membasuh kaki murid-muridnya, padahal dia rabi loh, dia guru, ya harusnya yang dilayani dia. Ya kan? Wow, harusnya kalau kita udah Kristen lama, ya kemudian kita rasa kok nggak ada yang hormat sama saya, ya banyak orang maunya disebut pelayan, tapi ketika diperlakukan seperti pelayan ngamuk, saudara. Nah, ngantem, ya kan? Ya kan? Kok nggak salah sampai aku ya, gitu. Misalkan, gitu, ya kan? Kok nggak begini ya? Kok nggak begitu ya? Gitu. Kayak contoh, saudara, misalkan, ya kan? Nggak perlu tutup perhatian penuh. Perhatian Tuhan pasti kasih buat kita. Makin hari kita makin dewasa. Saya bersyukur hari ini saya melayani, persis ini hari ulang tahun saya, saudara. Terus kemudian, kalau orang yang nggak kenal Tuhan, mungkin akan bilang gini, loh kok nggak ada yang mau, kok saya kenal dia nggak ngomong ulang tahun ya sama saya? Pernah dengar orang seperti itu? Nah, itu berarti kurang perhatian penuh, gitu ya kan? Tapi kalau kita udah di dalam Tuhan, mau orang nggak sapa, mau kita diperlakukan pelayan seperti pelayan, seolah-olah tidak dihormati, seolah-olah direndahkan, nggak masalah. Sebab semua segala kemuliaan hanya untuk Tuhan, hanya untuk Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, orang yang kekanak-kanakan, saudara harus paham ya, yang saya sampaikan ini bukan berarti tidak boleh. Kalau itu untuk anak-anak boleh. Tapi kalau kita sudah ikut Tuhan lama, sudah dewasa, harusnya itu sudah dari angka mengikut Tuhan lama, harusnya kita tidak menunjukkan childish tadi, kekanak-kanakan.
Ya, orang yang kekanak-kanakan yang pertama selalu menuntut perhatian penuh. Yang kedua, orang yang kekanak-kanakan itu senantiasa ingin menjadi pusat perhatian. Dalam kurung under the spotlight. Ya, under the spotlight itu istilah dalam bahasa Inggris. Kalau di atas panggung itu kan suka ada lampu sorot tuh. Bintangnya itu yang disorot tuh dia. Jadi kalau saudara nonton di teater atau di acara-acara di panggung itu, kemana bintangnya pergi, itu lampunya ngikut, saudara. Itu namanya under the spotlight. Nah, kalau kita masih kecil, dalam artian umur mengikut Tuhan, baru aja ya masih bisa dimaklumi, anak kecil begitu, harus dia, ya kan, yang mungkin dilihat. Tapi kalau udah lama ikut Tuhan, saudara, apa-apa dikit-dikit harus dia yang jadi pusat perhatian. Wah, ini kita perlu evaluasi, saudara. Sebab pada akhirnya makin lama mengikut Tuhan, bukan kita yang menjadi pusat perhatian, tapi itu Tuhan. Makanya saya paling suka ada ayat favorit yang selalu saya cantumkan di WhatsApp saya atau di profil saya. Di dalam Injil Yohanes, dia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Makin lama kita kenal Tuhan, makin kita tahu bahwa aduh bukan aku deh, semua untuk Tuhan. Kalau jalannya acara lancar, jalannya kerjaan bagus, jalannya event ini bagus, jalannya ibadah ini bagus, bukan karena aku, segala glory kemuliaan hanya bagi Tuhan. Maka hari ini kita evaluasi, saudara, kalau kita sedikit-sedikit mungkin kecewa, sambat, ngamuk, marah, karena bukan kita yang menjadi pusat perhatian, itu namanya childish. Kalau umurnya masih kecil, baru ikut Tuhan, baru bertobat 3 bulan, masih bisa dimaklumi. Tapi kalau udah lama ikut Tuhan, Tuhan maunya kita itu menjadi seperti anak-anak, nanti kita akan bahas, tapi kelakuannya bukan kekanak-kanakan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya. Yang ketiga, saudara, yang ketiga ternyata orang yang saya catat di sini, orang yang punya karakter childish atau kekanak-kanakan, ternyata saudara hidupnya itu berpusat pada dirinya sendiri, dalam kurung egosentris. Di dalam bahasa Yunani, ya, kalau bahasa Mandarin kan aku wo, ya kan, bahasa Inggris I. Bahasa Yunani aku itu ego. Makanya kalau saudara baca satu perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan, ada orang yang menanam, kemudian menuai hasil, terus dia kumpulkan semua ya di satu lumbung, ya. Di situ kalimatnya, aku akan melakukan ini, aku akan menuai hasil banyak, aku akan simpan semua hasil kekayaanku di lumbung. Aku akan, malam harinya orang itu mati. Pernah baca cerita ayat Alkitab itu? Itu kalau dalam bahasa Yunaninya ego, karena kebanyakan akunya daripada dianya, saudara. Nah, kalau kita ikut Tuhan, tapi masih kekanak-kanakan, salah satu cirinya hidupnya tuh pusatnya egosentris. Nggak pernah mikirin orang lain, yang dipikirin dirinya, ya kan? Dari hal-hal kecil sederhana aja, kira-kira, ya kan? Kan kalau orang egosentris itu kelihatan dari karakter sehari-hari, ya kan? Apakah dia pernah care dengan orang lain? Yang keluar dari statementnya, apakah dia pernah peduli dengan keadaan orang lain? Biasanya orang yang egosentris itu dari kalimat mulutnya itu yang keluar selalu tentang dirinya, dan dirinya. Harus aku yang aku kok belum dapat, aku yang kok belum ini, aku kok belum ini, aku, akhirnya egonya kuat. Padahal mengikut Tuhan, tadi seperti yang saya katakan, Bapak Ibu Saudara, ternyata orang yang mengikut Tuhan makin hari itu egonya dibuang. Oh, itu proses loh, saudara. Itu seperti dikuliti satu persatu. Ya, yang biasanya harus ego aku, tiba-tiba seperti lagu tadi, ya kan, terserah Tuhan, ikut Tuhan. Ya, suka-sukanya Tuhan. Ya. Tadi saya diskusi juga sama Pak David Liu, bagus gitu, waktu beliau tinggal jauh, tidak di sini gitu. Ya, bagaimana kalau ngikut daging maunya begini, ya, kita semua tuh pasti pernah seperti itu. Tuhan maunya aku tuh begini, tapi kalau Tuhan bilang enggak, maunya aku, maunya Tuhan, kamu kesana. Maunya aku Tuhan gitu, kamu diam. Maunya aku itu Tuhan yang ngomong, harusnya kamu begini. Kita buang ego kita untuk ngikut maunya Tuhan, tidak mudah, saudara. Abraham tuh contohnya seperti itu. Abraham tuh bukan orang nganggur, bukan orang berkekurangan. Papanya itu pengusaha terafim. Kalau saudara baca nanti di dalam kitab Kisah Para Rasul dengan kitab di dalam Kejadian, ini menarik, cuma kita nggak punya waktu. Di situ dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, pada waktu papanya Abraham mati, ya kan? Jadi Abraham itu dikatakan pindah sampai papanya mati, gitu, ya kan? Lalu kemudian kalau kita cek di Kejadian, loh, kok enggak pas? Papanya itu kan mati umur sekian, Abraham itu sudah pergi.
Tetapi di dalam kitab Kisah Rasul itu maksudnya tidak harus selalu mati fisik. Abraham itu dibuat sampai papanya itu akhirnya mungkin mati dalam artian dia sudah tidak fokus sama papanya lagi, manusia, tapi fokusnya sama Tuhan. Kan tidak dicatat di Alkitab. Mungkin papanya bilang, ngapain kamu pergi ke tanah yang gak jelas? Aku loh di sini pengusaha terafin. Kenapa kamu harus pergi ke sana begini, saudara? Buang ego tuh sulit, saudara. Pergi ke tanah, kalau kita mungkin hidup zaman sekarang enak, Tuhan tinggal suruh pergilah ke Hong Kong, enak, saudara. Tinggal Google, ya kan? Hong Kong, penginapan termurah, enak, saudara. Pesawat yang paling murah, cek, pesan hari Rabu, gitu, saudara, ya kan? Paling enak, mata uangnya apa sih? Oh, dolar Hong Kong, tuker, gini, enak. Abraham suruh pergi, dia nggak tahu tuh tempat di mana, belum ada Google. Tanahnya subur apa enggak, nggak tahu, saudara. Kalau kita lihat rumahnya Abraham awalnya itu di Ur, di Irak, pergi ke tanah kanan, sekarang Israel. Hari ini naik pesawat dari Irak ke Israel 3 jam, berarti dulu naik unta berapa lama, saudara? Gak tahu Abraham, ngapain dia harus ngikutin kalimat Tuhan yang gak mudah, buang egonya, saudara. Tapi ketika dia berjalan buang ego, ini namanya udah makin dewasa, bukan kekanak-kanakan, bukan mauku yang kuikuti, tapi maunya Tuhan. Apa yang Abraham kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Yes. Kemana dia melangkah, tanah yang diinjak diberkati Tuhan. Buktinya waktu dia gali tanah, keluar mata air jadi sumur. Itu bukti penyertaan berkat Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yang keempat, saudara, dari 7 poin, ya kan, orang yang childish, ya, karena itu kan dikatakan janganlah seperti anak-anak, itu janganlah childish, gitu. Yang keempat, orang yang childish itu tidak bertanggung jawab. It's an irresponsible person, saudara. Coba bilang kanan kiri, jadilah bertanggung jawab. Jadilah bertanggung jawab. Kalau masih kecil, kalau kita bicara secara manusia, kalau kita ketemu anak kecil, ya gimana sih nak? Saya punya anak masih kecil ya, saudara. Saya punya anak satu umurnya mau 10 tahun, yang satu masih TK, saudara. Baru saya berikan tepak makan, saudara. Bahkan baru masuk sekolah Agustus. Belum sampai Oktober, ini masih September, udah pecah hilang. Aduh. Ya kan? Kamu nanti ngerasain dong kalau baru kamu cari uang sendiri beli, dan nggak mungkin kan saya ngomong gitu tiap hari, ya kan? Kalau saya mau bilang nggak bertanggung jawab, ya anak-anak. Tapi kalau dia sudah umur 30, saudara, setiap kali beli tepak besoknya hilang, aku bingung, ya kan? Gitu. Kamu ini gak bertanggung jawab, ini namanya. Apa yang kamu dapat, kamu rawat, kamu jaga, kamu tahu ini kemana perginya. Gak bisa sebenarnya, aku lupa deh, aku taruh di sini. Itu namanya gak bertanggung jawab. Kalau kamu masih umur 9 tahun, 10 tahun mungkin maklum ya. Tapi kalau udah 35, 40, saya koyomono lah, ya ampun, ya kan, itu namanya kekanak-kanakan, gitu. Makanya orang yang disebut kekanak-kanakan, childish, itu salah satunya yang keempat karakternya, dia irresponsible, tidak bertanggung jawab. Kenapa kalimatnya tidak bertanggung jawab, saudara? Karena Tuhan itu percayakan kita kepercayaan masing-masing. Gak ada yang bisa diantara kita komplain Tuhan. Makanya kan ada istilah talenta. Talenta itu sebenarnya adalah satuan mata uang, tapi hari ini diambil kalimat itu menjadi maknanya skill. Ada orang yang dikasih 5 talenta, ada yang 2, ada yang 1. Kalau kita nggak paham betul, kita akan komplain dan marah-marah sama Tuhan. Kok dia bisa segalanya? Dia punya ini Tuhan. Ya kan, berapa banyak di antara kita mungkin pernah seperti itu. Tuhan, kok wong iku ya koncoku kok kabeh iso. Tuhan. Iso nyanyi, iso main musik, iso masak, ya kan? Semua masak, kaki ayam, kaki sapi, kaki babi, kaki meja, semua dimasak. Kok bisa ya Tuhan? Jangan komplain, dia dipercayakan segitu, Tuhan mau lihat kamu bertanggung jawab dengan yang dipercayakan itu. Sudahkah dipakai untuk kemuliaan Tuhan? Ternyata selama hidupnya nama Tuhan gak dimuliakan. Ya seperti anak kecil tadi baru dibully, wah keleleran kemana, hilang terus, nih umur 9 tahun, 10 tahun ya saya maklum ya. Ini udah 40 tahun begitu terus lah, ini kekanak-kanakan. Ternyata apa yang diberikan Tuhan, jabatan, harta, talenta, kepintaran, kecantikan, tubuhnya, otaknya, lidah bibir yang tidak ada satupun untuk kemuliaan Tuhan, mampu, saudara. Makanya itu dikatakan tidak bertanggung jawab. Waduh, belajar bertanggung jawab itu tidak mudah memang lewat proses. Tapi Tuhan mau yang dikatakan Alkitab kita semakin dewasa. Itu dalam artian tidak kekanak-kanakan karakternya. Tapi di sini Tuhan mau kita tetap menjadi seperti anak kecil. Amin. Amin. Oh, belajar bertanggung jawab, saudara, itu tidak mudah. Tadi saya juga diskusi sama Pak David. Saya dulu tinggal di Australia umur 12 sampai umur 15, saudara.
Saya juga orang tua saya, boleh saya bilang punya pemikiran yang aneh, saya dikirim aja gitu ya, biar kamu belajar, benar saya belajar bertanggung jawab jadinya saudara. Mungkin biasa di Indonesia orang tua punya pembantu, semuanya mungkin gampang gitu ya saudara. Saya pertama kali saja diantar oleh mama saya tinggal di Melbourne ya, dia terbang dengan saya tadinya tidak bisa bangun pagi, tapi sampai hari ini saya selalu morning person saudara. Karena satu kejadian ya, saya tinggal di luar itu saudara. Saya saking takutnya mama saya tinggalin saya, ya saya umur 12 tahun, jadi dia cuma nemenin saya 5 hari di Melbourne. Ini sekolah kamu naik ambil kereta station di sini, kamu ambil nanti bus di sini, kamu jalan kaki, kamu kalau mau beli makan di sini gini, kamu toko-toko udah tutup jam 6, kamu pulang harus beres-beres. Aku umur 12 begini, kamu nanti nyuci baju ngerti kan? Ya belajar sih di Indonesia, cuma karena biasa punya orang di rumah yang nggak pernah nyuci sendiri gitu ya kan. Terus di Australia mandi nggak boleh lama-lama, apalagi kalau musim panas saudara. Jadi itu semua saudara, saya baru ngalamin dimarahin orang lain. Padahal saya tinggal homestay, saya bayar. Mama homestay saya bilang ini, jangan kamu pikir kamu bayar terus kamu seenaknya. Keluar kamar, matikan lampu. Saya mandi saudara 5 menit, kadang-kadang masih anak-anak bengong gitu. Belum selesai, belum sampo dari ketok-ketok. Get out now gitu. Waduh, mateng aku. Belum disampoan, belum apa. Air gak, banyu gak untuk kamu tok gitu. Ada sih jadi bertanggung jawab gitu. Waduh, ini saya gimana nih gitu. Saya pertama-tama ke sekolah telat, setelah itu nggak pernah telat. Gak ada yang bangunin saya, kamu nggak bangun udah telatlah sendiri, saudara. Banyak Tuhan tuh mau kita tuh berproses semakin dewasa di dalam Tuhan. Yang dimaksud itu anak-anak itu adalah hati di sini. Nanti kita akan belajar, ya. Tetapi yang Tuhan tidak mau kekanak-kanakan itu. Kekanak-kanakan salah satu karakternya itu adalah tidak bertanggung jawab. Kalau hari ini Tuhan percayakan waktu, Tuhan percayakan tenaga, kekuatan, Tuhan percayakan jabatan, gak selamanya loh semuanya. Talenta. Saudara tahu namanya penyanyi Celine Dion, asetnya sampai 500 juta US dollar. Ya, tapi dia pernah, gak tahu sekarang mungkin masih treatment, ada di titik dia ada satu penyakit, dia tidak bisa menyanyi lagi seperti dulu dan dia menangis, ada videonya. Oh ternyata bisa menyanyi suara emas itu juga dia sadar itu pemberian Tuhan. Makanya Ayub bilang Tuhan memberi, Tuhan mengambil, tetap kita berkata terpujilah nama Tuhan. Selama kita lagi dipercayakan, bisa nggak bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan? Kalau nggak bisa bertanggung jawab, padahal udah ikut Tuhan lama, sudah besar istilahnya, itu namanya kekanak-kanakan. Yang kelima, orang yang kekanak-kanakan ternyata tidak dapat mengendalikan emosi. Coba bilang kanan kiri, mau cok ngamuk yo. Bercanda ya saudara. Tidak dapat mengendalikan emosi. Seperti ilustrasi saya tadi di awal, Emily tadi. Bisa dia akhirnya marah saudara, ya kan? Kenapa ya? Karena memang dia maunya dia yang jadi pusat perhatian. Tetapi kadang-kala ada hal-hal dalam hidup itu yang selalu saya ajarkan juga ke anak-anak saya nggak akan mungkin selamanya sama kamu. Karena saya sudah mengalami, mama saya sudah meninggal. Kalau masih hidup hari ini 76 tahun gitu. Jadi saya mau memberitahu ke anak-anak saya, tidak selamanya juga Daddy bersama dengan kamu. Di masa depan ada kalanya itu tidak ada. Nah, dalam kehidupan gak selalu semua yang terjadi itu sesuai keinginanmu. Ada kalanya dunia itu keras. Yang kamu inginkan A terjadinya B. Nah, waktu yang kamu inginkan A terjadinya B, ojo ngamuk, ya kan? Tahan itu dulu, cerna itu dulu, doa dulu. Tuhan kenapa Tuhan izinkan ini? Sering loh Tuhan izinkan hal gak enak, itu bukan Tuhan jahat. Bisa Tuhan mau proses kita. Bisa Tuhan itu mau tunjukkan mujizat. Bisa Tuhan mau nyatakan hal-hal yang luar biasa. Banyak di antara kita udah ngamuk dulu, udah marah dulu, udah kecewa dulu karena nggak sesuai dengan ekspektasi kita realitanya. Padahal yang Tuhan mau adalah salah satunya untuk belajar menunggu waktunya Tuhan. Aduh, saya pernah begitu saudara, ya kan? Itu saya dulu waktu tugas, mungkin saya pernah cerita, saya pernah harus ambil flight dari Jakarta ke Manado 3,5 jam terbang saudara. Pada waktu itu saya harus khotbah bukan di Manado, saya khotbah di kota yang masih naik mobil 1 jam dari kota Manado. Jadi ibaratnya naik pesawat ke Surabaya tapi khotbahnya di Malang. Nah bisa begitu. Tapi kan kalau Malang ada bandara, kalau di Sulawesi Utara bandara cuma di Manado saudara. Sementara itu besoknya Jumat Agung. Saya nggak pernah terlambat tipenya, yaitu karena saya diproses waktu kecil jauh dari orang tua, ya kan? Mana ada manja-manja begitu saudara. Jadi saya pesawat 6:30, jam 2:30 saya udah berangkat. Ternyata saya pikir saya yang kepagian, orang tua saya tuh saat 6:30, jam 10 pagi kayaknya udah di bandara gitu. Saya juga bingung mau ngapain Pak, mau ngepel, saya bilang gitu. Ya karena orang tua seperti itu gitu.
Nah saya sudah berangkat 2:30, sudah tiba-tiba Jakarta itu pada waktu itu hari itu macet total di tol. Tol yang harusnya bebas hambatan jadi toleh. Itu saya yang nyetir, saya sudah bingung, emosi, mau ngamuk saudara. Ngamuk sama keadaan udah. Tuhan jangan sampai telat, karena kalau sampai telat saya ketinggal pesawat. Ya, pesawat ke Indonesia Timur tidak sereguler Jakarta Surabaya, Jakarta Bali. Satu. Kedua, besoknya itu tanggal merah Jumat Agung. Itu pergi ke daerah Kantong Kristen. Tiketnya saja waktu itu sekali pergi 3 juta, berarti kalau saya beli untuk besok bisa 7 juta. Itu saya bayar sendiri, karena yang mengundang saya sudah bayar. Gak mungkin saya minta lagi kalau kesalahan terjadi karena saya. Akhirnya saya udah bilang istri saya, gantian kamu yang nyetir. Wah, pertama saya nyetir zigzag, saya bilang maju zigzag, ya kan. Nanti persis kena serempet, orang turun, shalom Pak Pendeta, maksudnya nyerempet mobil uang, ya kan? Saya pikir enggak lah. Saya bilang udah kalau gitu kamu mepet ke pinggir, ya. Saya loncat dari tol biar naik ke Gojek. Oh, saya genah kata istri, loncat. Ya kalau kamu nyampe mendarat dengan baik seperti Superman, mendaratnya tidak baik patah aja, dia bilang gitu. Oh iya juga, saudara. Itu akhirnya saya sadar, saya jadi kayak anak-anak yang nggak bisa mengendalikan emosi, padahal lo ikut Tuhan lama. Akhirnya saya belajar sabar, saya angkat tangan, saya berserah Tuhan, telat terserah Tuhan. Akhirnya Tuhan lo gak telat, saudara. Mujizat, bener-bener. Saya datang ke depan, check-in Desbag, Garuda 606, Jakarta Manado. Sudah telat ya, saya sudah menyatakan seperti itu. Belum Mbak KTP-nya. Langsung saudara saya lari ke gate. Udah gate-nya jauh, saya nggak kurus-kurus lagi lari segitu saudara. Saya masuk, pintu tutup, pesawat pushback. Pilotnya bilang maaf telat karena teknisi bilang ada masalah di mesin, di engine, kami tidak mau terbang 3,5 jam ke Indonesia Timur kalau tidak clear yang ada masalah di mana. Saya percaya itu bukan karena izin, Tuhan izinin supaya Tuhan tuh mau kasih lihat saya bahwa aku ini Tuhan yang dahsyat. Aku bisa buat mujizat. Nah kalau cuma berhentiin pesawat mundurin aja 1/2 jam aku bisa. Oh iya gitu. Tapi dalam perjalanan itu kan emosi. Rasanya mau ngamuk, kepikirannya udah wanti uangku hilang 7 juta nih, tiket habis. Belum lagi nama aku masuk telat, mau gini-gini. Wah semua udah berkecamuk di sini saudara. Maka dari itu hari ini kalau kita diizinkan Tuhan mungkin hal nggak enak, jangan komplain, jangan marah dulu sama Tuhan. Ya orang yang ternyata kekanak-kanakan itu tidak bisa mengendalikan emosi. Yang keenam, dia suka menyalahkan orang lain dan playing victim saudara. Hari ini ada hal-hal yang nggak enak, jangan salahin orang lain, jangan merasa kita selalu jadi korban. Ya, playing victim itu kita yang korban, tapi diam dulu, jadilah tenang supaya kau dapat berdoa karena Tuhan izinkan hal yang enak pun Tuhan punya maksud dan rencana yang terbaik. Yang ketujuh, orang yang kekanak-kanakan sulit berkomitmen. Sama-sama bilang ke saya berkomitmen. Komitmen itu artinya saudara, walau badai menerpa, situasi kondisi berubah, kalau engkau sudah di hadapan Tuhan, Tuhan aku mau melayani Tuhan. Saya kalau lakukan kelas pranikah, saya bilang ya 3 pilar dalam pernikahan, kasih, ya kasih bukan kasih apa dikasih, semua bukan begitu. Kasih, yang kedua komunikasi, yang ketiga komitmen. Karena kalau lihat pasangan sekarang cantik, yang menikah masih muda-muda, ya kan 50 tahun lagi belum tentu cantik. Sekarang langsing, 50 tahun lagi langsung, gitu kan? Kita nggak tahu, gitu. Nah sama mengikut Tuhan, kadang-kadang kita lupa, aku udah nggak mau gini-gini. Komitmen. Makanya orang yang kekanak-kanakan itu sulit berkomitmen. Jadi itu 7 tadi saudara. Dan sekarang saya akan masuk, kita baca sekali lagi di dalam Matius pasalnya yang ke-18 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi, sama-sama bilang ke saya, menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ayat 4 Tuhan ulangi lagi. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Jadi Tuhan mau makin hari kita ikut Tuhan makin dewasa. Karakternya jangan childish, kekanak-kanakan. Karakternya 7 tadi, kekanak-kanakan. Tapi hati kita di dalam harus tetap seperti anak kecil. Bisa difahami perbedaannya? Dan 3 hal saudara untuk menutup, orang yang dikatakan seperti anak kecil itu ternyata bicara hati di dalamnya itu seperti apa. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ternyata orang yang childlike, seperti anak kecil, yang pertama itu adalah punya kemurnian hati. Bilang kanan kirimu, harus murni di hadapan Tuhan. Pernah lihat ada anak-anak punya trik-trik yang jahat, saudara? Jarang banget, paling itu di film, saudara. Anak-anak itu so simple, so pure, apa adanya, saudara.
Mungkin mereka ya berantem, besoknya udah damai, orang tuanya saya berantem. Bisa anaknya rebut-rebutan kotak pensil, saudara. Ternyata Tuhan mau kita semakin hari semakin dewasa, karakternya jangan kekanak-kanakan, tapi hatinya di dalam ini seperti anak kecil. Yang pertama, tetap murni di hadapan Tuhan. Ya, murni. Murni itu artinya pure. Gak ada trik-intrik, niat-niat jahat, strategi gak benar, saudara. Ya, kalau sebagai hamba Tuhan saya bilang, udahlah ikut Tuhan, lurus-lurus aja. Wah, gak bisa maju. Itu bagiannya Tuhan promosi. Bagian kita adalah tetap murni di hadapan Tuhan. Yes. Mau saudara berbisnis, mau saudara di kantor, mau saudara berkarir, ya kalau nggak bisa Pak, kita kalau mau naik ya kita harus jegal orang, fitnah orang, kita harus jahatin orang. Berarti itu kamu nggak sedang menjaga kemurnian di hadapan Tuhan. Nah, kalau gitu kita nanti nggak akan naik. Itu siapa bilang menurutmu? Daniel aja di tengah-tengah, walaupun diproses akhirnya Tuhan buat naik. Yusuf ya kan sudah buat seperti itu, masuk penjara sampai titik 0, bahkan di bawah 0 Tuhan bisa angkat naik menjadi Perdana Menteri Mesir. Promosi itu bagiannya Tuhan. Bagiannya kita lakukan saja sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, childlike itu ternyata yang dimaksud itu adalah bukan artinya saudara nggak perlu dewasa, saudara harus menjadi seperti Tuhan semakin hari semakin dewasa, tapi di dalam ini saudara harus childlike, seperti anak kecil. Yang kedua, perbuatanmu tidak neko-neko, nggak aneh-aneh di hadapan Tuhan. Udah lurus aja sesuai firman. Sama-sama bilang ke saya, aku mau hidup seturut firman. Ngomong gampang, pada prakteknya tapi sulit, saudara. Hari ini kita dihadapkan pada situasi, mau nggak kita luruskan jadi ikut sesuai firman, saudara? Sesuai firman lurus saja. Pernah nggak ketemu anak kecil yang dikit-dikit ngomongnya, dan anak kecil pasti di brainwash seperti itu. Terutama saya melakukan itu buat anak saya yang paling kecil, saudara. Kalau Dedi atau Mami belum jemput, ya jangan pernah kamu keluar atau pergi dengan orang yang walaupun mengaku itu temannya Dedi atau Mami. Anak saya yang kedua juga kebetulan senang ngomong. Jadi dikit-dikit dia bisa ngomong ke orang, kata mamiku kalau makan sayur harus habis. Mungkin kita yang orang gede udah mau berroh aku gitu. Kita malah udah gede, sayur kita buang, saudara. Ya kan mungkin. Saudara, ini sama, ya. Tidak neko-neko, lurus-lurus aja tuh kalau Alkitab udah bilang ya kan, janganlah terang dan gelap bersatu, ya udah. Gitu. Dalam artian di sini bukan kulit terang kulit gelap, tapi ya kan yang nggak percaya Tuhan sama yang percaya Tuhan yang nggak bisa, udah. Ampunilah, layanilah, ya kan, rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan, strict aja, tidak neko-neko, seturut sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Jadi hari ini Tuhan ingatkan, jadilah seperti anak kecil, childlike. Yang pertama, purity dalam hal kemurnian hati. Yang kedua dalam hal perbuatan, gak aneh-aneh, gak neko-neko. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan mau di dalam sini seperti anak kecil, total surrender, berserah totalnya. Amin. Seorang anak kecil, sebenarnya punya anak kecil pasti paham. Saya kalau melihat kehidupan sekarang, saya jadi ingat, oh iya ya, anak kecil tuh benar-benar gak mikirin yang aneh-aneh. Dia tahu pasti malam ini makan. Jadi dia berserah, nanti gampang, apa mama yang ngurus. Ya, begitu kita udah besar kan baru kita tahu. Anak kecil kan gak pernah tahu apakah ada urusan, apakah toko orang tuanya udah lagi mau bangkrut, apakah kerjaan di kantor lagi berat. Anak-anak udah mulai berserah pasrah, nanti orang tua yang ngurus. Nah Tuhan ternyata mau kita tuh punya hati seperti itu. Ingat kita punya Bapa yang baik yang pelihara kita. Berserah penuh sama Dia, saudara. Kalau Tuhan belum buka jalan, bukan Dia jahat, bukan Dia nggak sanggup, tapi Dia punya cara dan waktu yang tepat. Amin. Jangan pernah paksakan cara kita dan waktu kita pada Tuhan. Tuhan nggak pernah terlambat. Tuhan kayaknya harus sekarang, gini caranya, nggak begitu, saudara. Berserah aja sama caranya Tuhan. Tuhan ajaib. Saya pernah punya cerita, saudara, bagaimana ada seseorang yang dia selesai saya pimpin ibadah kantor di kantornya dia, saudara. Ya, dia bersaksi secara luar biasa. Di kantornya dia kerja di perusahaan multinasional yang sangat bonafit. Kantornya saking besarnya, bahkan ada di luar negeri ada cabangnya. Ya, itu saudara gedungnya gedung A, gedung B, gedung C, gedung D. Dia tuh kantornya cuma di gedung A, jadi gedung perkantoran satu kompleks, saudara. Nah di gedung D itu direktorat, semua direktur utama, direktur niaga, direktur ini, direktur pemasaran, dia hanya yang bagian kecil. Di bagian gedung A itu saja dia nggak bisa naik. Teman-teman satu lantainya selalu menghambat dia, menjegal dia, menghalangi dia dibuat tidak bisa naik. Dan dia merasa kalau saya sudah kerja bertahun-tahun tidak bisa apa-apa. Tapi sudah akhirnya dia berserah sama Tuhan.
Kalau ngikutin dirinya ya mungkin aku harus kayak orang dunia ya. Kayak orang dunia pakai dukun, dukun. Mungkin begitu. Orang dunia fitnah harus fitnah. Orang dunia begini, dia enggak, ikut aja ada Tuhan. Dia berserah, Tuhan bisa buka jalan. Satu ketika direktur utama yang biasanya ngantornya itu di gedung D, saudara, main ke gedung A, kepagian jam 7. Ya, dia sudah ada di kantor jam 7 padahal masuknya 7.30. Terus tiba-tiba direktur utamanya ini turun dari mobil Mercy-nya terus bilang begini, "Di mana Ibu Rita?" Sebut aja nama Ibu Rita. "Oh, nggak ada, Pak." "Kalau gitu Pak Budi?" "Nggak ada." Ibu Rita di bawahnya Pak Budi di bawahnya siapa? Baru dia. "Kamu siapa?" Untung dia nggak jawab, "Saya cuma remar-remaran ginang di toples, Pak." "Oh, saya ini, Pak, namanya ini. Saya mau rapat ke Singapura, materi saya belum ada." Dia siapkan dalam waktu 15 menit dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, saudara. Terus dia bilang, "Kamu siapa?" Gitu. Oke. Dia pulang dari rapat Singapura, dia bilang, "Saya mau cari anak itu." Dia pindah ke gedung D, sekarang dia jadi asisten staf khusus saya. Saudara, orang-orang bisa menghalangi dia, tapi Tuhan bisa buat yang atas turun buat jemput dia naik. Yes. Kuncinya apa? Kita seperti anak kecil aja berserah sama Tuhan. Bukan gak melakukan bagian kita, tapi hati kita berserah sama Tuhan. Kita percaya Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ada firman Tuhan mengatakan di dalam Injil Matius, jadilah seperti anak kecil. Yang dimasukkan di sini adalah childlike, bicara kedalaman hati kita. 1 Korintus juga mengingatkan, surat Paulus kepada jemaat di Korintus, janganlah kamu seperti anak-anak. Dalam artian janganlah karaktermu itu childish, kekanak-kanakan. Sepintas mungkin ketika kami membaca 2 ayat ini seperti bertentangan. Padahal tidak. Tuhan mau kami semakin hari semakin dewasa. Jangan sampai sudah lama ikut Tuhan, karakter kami kekanak-kanakan. Tapi Tuhan mau juga hati kami tetap menjadi seperti anak kecil di hadapan Tuhan. Kami diingatkan orang yang kekanak-kanakan, padahal dari segi usia, dari segi lama mengikut Tuhan sudah lama. Orang yang kekanak-kanakan selalu menuntut perhatian penuh, ingin terus menjadi pusat perhatian, padahal mengikut Tuhan yang terutama bukan kami tapi Tuhan. Orang yang kekanak-kanakan, egosentris, tidak bertanggung jawab, mampukan kami bertanggung jawab atas setiap kepercayaan Tuhan dalam hidup kami. Mungkin tidak dapat mengendalikan emosi, suka menyalahkan orang lain dan keadaan, serta sulit berkomitmen. Roh Kudus mampukan kami, kalau kami hari ini melayani, kalau kami hari ini berdoa, kalau kami hari ini ada di bagian kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, tetap berkomitmen dengan apa yang menjadi panggilan Tuhan, bukan karena situasi keadaan, tapi karena Tuhan yang sudah panggil kami. Mampukan kami memiliki hati childlike, seperti anak kecil, yang murni, tulus, pure di hadapan Tuhan. Bukankah engkau mengatakan kepada Samuel, "Samuel, manusia boleh lihat rupa, tapi Tuhan lihat sampai ke dalam hati." Buatlah kami boleh lurus Tuhan, tidak aneh-aneh, dan tentu hidup kami berserah total sama Tuhan. Berkati jemaat di tempat ini, berkati semua pengurus hamba Tuhan dari yang atas sampai ke bawah, dan biarlah ibadah doa malam dari terus boleh jadi berkat nama Tuhan dimuliakan. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Atas nama pimpinan, pengurus, dan seluruh jemaat Ibadah Mandarin mengucapkan terima kasih buat pelayanannya. Saya juga nggak tahu kalau hari ini Pastor Belsa ulang tahun, mewakili juga seluruh jemaat Mandarin mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati ya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah doa malam. Sekali lagi kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami, sehingga kami masih boleh berdoa lagi bersama-sama, memuji menyembah Tuhan. Bahkan kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Biarlah setiap benih firman-Mu boleh jatuh di tanah hati kami yang baik, dan Roh Kudus yang akan selalu mengingatkan akan kebenaran firman-Mu ini. Dan Roh Kudus juga yang memberi kami kekuatan supaya kami mampu melakukannya. Kami bukan lagi anak-anak kecil dalam sikap kami. Kami belajar menjadi orang yang bertanggung jawab di dalam kehidupan kami. Dan terutama Tuhan, ketika kami diproses oleh Tuhan, bukan kami yang keras, tapi Tuhan temukan hati kami
yang menjadi seperti anak-anak kecil. Di sanalah kami akan belajar banyak daripada Tuhan, karena Tuhan yang rendah hati dan lemah lembut yang selalu memproses setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Pastor Belsa yang sudah menyampaikan firman-Mu malam hari ini. Tambah-tambahkan hikmat marifat, tambah-tambahkan urapan-Mu, dan terutama di hari ulang tahunnya, Tuhan beri panjang umur, sehat selalu, bahagia di dalam keluarganya, dan juga berkenan di hadapan Tuhan dalam pelayanannya, sehingga dimanapun Tuhan utus hamba-Mu dan keluarga hamba-Mu berada, di sana mereka boleh selalu menjadi berkat. Di mana mereka berada, di sana Injil diberitakan, dan banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga percaya sepulang dari tempat ini, kami tidak pulang dengan tangan kosong. Kami semua pulang dengan membawa penuh berkat Tuhan, karena firman-Mu itu mendidik setiap kami dan mendewasakan kami setiap hari, sehingga hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Iringi perjalanan kami, kirimkan malaikat-Mu, tibakan di tempat tujuan kami semua dalam keadaan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Pertemukan kami di hari Minggu besok di ibadah Mandarin, semua juga dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Kami akhiri ibadah doa malam kami hari ini dengan doa sederhana yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doa berkat saya serahkan pada Pak Hans. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudusnya yang terus membawa kita di dalam kekudusan dan kebenaran, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.